Jadi pengen berbagi sedikit aja soal 2A. Emang gak gitu, masih belum gitu jago, cuman ada beberapa hal yang bisa gue bagi, pengen gue bagi di sini. Pertama, gue mau jelasin soal Yoyo 2A dulu. Yoyo 2A itu ya bentuknya klasik. Artinya Yoyo 2A itu harusnya semuanya sama, selagi sistemnya dalamnya masih sama, pasti secara umum ya sama gitu. Apakah spare part atau part-part 2A ini bisa ditukar-tukar? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Kalau brandnya sama, itu bisa ditukar. Kalau brandnya beda, belum tentu setiap partnya bisa ditukar. Ya. Di situ kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih gue pakai spacer ini di yoyo yang ini? Harus dilihat dulu yoyonya apa, bentuk spacernya segala macam. Itulah. Pertama, untuk modding atau modifikasi yoyo 2 itu biasanya harus dilihat karena setiap yoyo 2 itu rumah spacernya beda-beda ukurannya. Ini rumah spacer itu beda-beda. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Karena mereka juga pasti bikin ketebalan spacernya dari setiap produser lagi. Pokoknya yang bikin yoyo 2 ini pasti bikin sesuai dengan desainnya lah gitu. Pertama, spacer. Ini sekalian review spacer dari Lucky. Ini spacer dari Lucky. Dia bilang spacer ini spacernya loop 720. Tebel, ada bearing seatnya. Terus nggak terlalu dalam, nggak terlalu dangkal juga ini dalamnya. Kedua, gue punya ini itu spacer yang gue bikin sendiri pakai 3D print, cuman karena belum benar jadi hasilnya belum bagus. Ini spacernya GHZ, dia beda sendiri. Pada dasarnya untuk ukuran bearingnya sama, cuman dia spacernya beda sendiri, jadi agak susah untuk modding GHZ ini. Ini spacernya Thunder Hades. Dia itu nggak terlalu tebal, nggak setebal spacer yang lainnya. Terus dalamnya juga agak dangkal dan ada bearing seatnya. Terus ada lagi ini itu spacernya Raider. Spacer Raider kayak gini, dia tebal dan dalamnya tuh agak dangkal ya. Jadi kenapa orang-orang itu Raidernya banyak di mod, karena emang spacer bawahnya kayak gini. Terus ini ada spacernya Windbreaker. Dia tuh tebal tapi dangkal banget gitu. Makanya kalau punya Windbreaker itu pasti gapnya tuh lebar. Ini transaxle. Ini tuh bawaannya Spektrum. Jadi kalau beli Spektrum itu belum dapat bearing, belum dapat spacer, tapi dapetnya ini. Terus ini itu punya Spektrum, sedangkan yang ini itu punya Raider. Jadi aksel Spektrum itu lebih panjang daripada aksel Raider. Makanya Spektrum itu kalau dimoded harus ganti aksel juga gitu. Ini Spektrum cuman sudah buluk, banyak yoyo loop gua yang jadi bangke karena eksperimen dan segalanya semacamnya lah. Bearing biasanya itu umumnya sih loop itu pakai bearing ukuran size E. Ini gua beli di Indo. Di Indo itu masih jarang yang jual loop ini, yang dijual langsung sama produsen yoyo. Tapi ini gue beli dari bearing RC Car. Ini ada di Tokopedia. Ini adalah washer. Kalau di luar negeri mah gampang nyarinya, di toko-toko yoyo biasa punya washer atau namanya shim kalau gue nggak salah sih. Ini tuh buat kayak nambahin ketebalan untuk spacer, misalnya spacernya terlalu tipis,
ditambahin sama ini biar agak naik. Bearing juga ada yang ukuran K ya, K. Dia agak tipis, gue punya cuman udah kemana nggak tahu gitu. Pertama, kalau mau nuker-nuker part 2 itu harus lihat dulu yoyonya. Karena yoyo yang tadi gue bilang itu dalamnya itu beda-beda nih. Kalau gue pasang spacer yang Lucky buatin 720, lihat ini ngefit di sini. Ada sisanya sedikit yang bakal ngadu sama Starburst. Ini yang 3D gua, kalau dipakai dia bakal masuk ke dalam kayak gini. Makanya kadang gua ganjel pakai ini. Jadi kayak gini, dia agak naik, dia ngepas banget dan gak beradu sama spacer. Cuman karena ini belum bagus dan gue belum sempat ngerjain lagi, jadi ini masih terhambat. Ada lagi punya Thunder Hades. Thunder Hades juga pas sama rata. Tapi apa sih yang ngebedain? Ntar. Ada lagi punya Raider. Punya Raider udah pasti jelas ngepas ya, karena ini punya Yomega. Raider juga Yomega. Ini kebetulan ini Raider udah crack. Ini punya Windbreaker. Dia tebal banget, tapi tetap masih ngepas dan nggak beradu sama nggak begitu beradu sama Starburst. Tapi apa sih bedanya? Semua spacer itu kan dilihat oh ya sama semua bisa masuk ke yoyonya. Biarpun ketebalannya ada yang beda atau ada yang sampai keluar, bedanya ini. Nih dari awal ini punya Lucky. Masuk kan? Tapi kalau dia dipasangin bearing, bearingnya bakal keluar sebanyak ini. Terus bandingin sama yang lain. Ini 3D yang gue punya. Kalau 3D doang dipasang, nah lihat bearingnya lebih mendem ke dalam karena ukurannya lebih tipis. Kalau gue tambahin sama washernya, dia lebih naik dan lebih nonjol. Yang lain lagi, ini punya Thunder Hades. Kalau gue pakai yang Thunder Hades ini, lihat si bearingnya itu setiap spacer munculnya itu ukurannya beda-beda. Kita coba yang lain. Kita coba punya nih. Ini punya Windbreaker. Kalau pakai punya Windbreaker, lihat semua bearingnya ada di luar. Karena tadi setiap spacer itu punya kedalaman yang beda-beda buat naruh bearing. Itu satu. Kalau baru sebelah. Kita coba kalau dua-duanya. Yang jelas ini nggak bisa dipakai. Ini GHZ itu nggak bisa dipakai sama sekali. Anggaplah kita pakai sebelahnya ini punya Windbreaker biar kita bisa ngelihat semuanya. Dia Windbreaker. Nih, misalnya kita pakai sebelahnya punya Raider. Dia ini dalam keadaan nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor. Lihat gapnya tuh lebar. Gapnya lebar. Kalau dia pakai punya yang Lucky ini, gapnya bisa sedikit lebih tipis. Pakai 3D print
Oh ini belum gue benerin. Jadi tadi itu masalahnya 3D print gue itu belum benar, jadi ukuran lubang akselnya itu belum pas. Ini udah ada yang gue pasin. Tuh ini kalau pakai yang 3D print bisa jauh lebih tipis gapnya. Nah jadi itu pertama itu, dua itu adalah panjang aksel. Panjang aksel itu beda-beda. Kalaupun sama, udah mati akselnya sama, bisa tuker-tuker. Panjangnya bisa aja beda. Kedua jenisnya beda, jadi aksel yang di satu yoyo nggak bisa dipakai di yoyo yang lain. Kedua adalah rumah spacer. Rumah spacer tiap yoyo itu biasanya dalamnya beda-beda. Ada yang ukur dalamnya berapa mili. Kedua adalah spacer. Spacer ini tadi seperti yang tadi gue jelasin, bentuk dan ukurannya beda-beda. Jadi gap yoyo ini itu dipengaruhi sama jenis spacer. Terus abis itu respon sistem ya. Jadi dua ini juga respon sistemnya itu setahu gue kalau pada umumnya pakai Starburst kayak gini. Jadi di ini ada gerigi kayak gini. Ini Starburst 360 pakai silicon pad. Yoyo lama ada yang pakai string on string, sama ada satu yoyo yang Starburstnya beda. Itu pakainya Star Claw. Itu di Makaron. Makaron itu bentuk Starburstnya nggak kayak gini, tapi dia kayak melengkung. Tuh, itu namanya Star Claw. Apalagi ya? Jadi pada dasarnya dua itu lebih enak pakai yoyo yang udah bagus dari sananya, yoyo yang udah enak dari sananya. Jadi untuk latihan, untuk apa udah stabil. Karena untuk beli yoyo yang basic terus harus di mode itu agak susah, apalagi kalau nggak pinter ngemodnya. Biasanya cara ngemod yoyo itu banyak. Ngemod yoyo 2 itu banyak. Ada yang pakai sistem ininya tuh, akselnya tuh dikasih lakban paralon atau lakban kabel, jadi dia bisa adjustable gitu. Banyak sebenarnya caranya. Untuk ngejelasin soal dua ini bisa panjang banget, tapi mungkin ya segini aja untuk basic 2A dari segi yoyo. Baru yoyonya aja, karena dari segi kayak permainan teknis, string, tension, plan segala macam itu lebih banyak lagi. Jadi dua ini divisi yang lumayan rumit. Segitu aja, bye.